Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, untuk mengisi materi kuliah persamaan diferensial, kali ini kita akan membahas mengenai masalah nilai awal. Ya, apa itu masalah nilai awal dan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah nilai awal tersebut, itu akan kita bahas pada video kali ini. Oke, bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Oke, masalah nilai awal. Ya, seperti yang kita ketahui di dalam video sebelumnya, itu ada solusi umum dan ada solusi khusus ya yang sudah dibahas di video sebelumnya. Nah, di dalam masalah nilai awal ini akan menghasilkan suatu solusi khusus ya, solusi khusus. Jadi bentuk umum dari masalah nilai awal ini kita punya persamaan diferensial yang harus kita selesaikan. Misalkan kita tulis di sini dalam bentuk standar ordenya orde n ya. Ini diturunkan sebanyak n kali terhadap variabel bebasnya adalah x di sini. Ini adalah suatu fungsi yang dia tentunya memuat variabel bebas, memuat variabel terikatnya y, kemudian memuat turunan pertamanya karena ini orde n, berarti ini dia akan memuat sampai turunan ini udah ada turunan ke n-nya, ini tinggal turunan ke n-1-nya di sini. Oke. Nah, ini yang akan kita selesaikan dari persamaan diferensial ini. Nanti kalau kita selesaikan, ini kalau diselesaikan, ini di solve akan menjadi solusi umum. Jadi kalau kita selesaikan bagian ini akan memuat suatu konstanta ya. Kalau ini ada n orde n, berarti dia akan mempunyai sebanyak n konstanta. Lalu di sini kita akan melihat masalah nilai awal itu seperti apa. Nah, masalah nilai awal di sini dia punya nilai awal yang harus dipenuhi oleh solusi umum tersebut. Ya. Jadi kalau kita tulis di sini subject to-nya ini adalah yx0 sama dengan misalkan y0 di sini, kemudian ada y aksen x0 ini sama dengan katakanlah y1 ya, kemudian dan seterusnya. Ini untuk menyelesaikan konstanta sebanyak n buah konstanta, maka kita perlu kondisi sebanyak n ya. Di sini ada y aksen, kemudian ada y di sini, kemudian dan seterusnya sampai yn-1. Di sini perlu juga untuk menentukan nilai c-nya atau nilai konstanta yang ada sebanyak n itu. Jadi di sini ada yn-1. Nah, ini kondisi kita sudah sebanyak n. Di sini ada 0, berarti ini 1, 2 dan seterusnya sampai ini n. Ya, n-1 kan ditambah 1, ini kondisi y0, berarti ini jadi total kondisinya adalah sebanyak n, dan itu cukup untuk menentukan konstanta dari sini. Nah, kalau kita selesaikan solusi umum, kemudian kita substitusikan kondisi-kondisi yang ini, ya, ini akan melahirkan suatu solusi yang disebut dengan solusi khusus. Nah, ini adalah masalah nilai awal. Jadi kondisi ini diberikan terlebih dahulu untuk masalah nilai awal, dan ini pun hubungannya dengan ketunggalan ya. Jadi ketunggalan itu dijamin oleh adanya solusi atau nilai awal ini. Ya, nilai awal ini berkorespondensi dengan ketunggalan solusi ya. Ini solve, kemudian ini kalau kita berbicara di misalkan orde 1 ya, pada saat kasus untuk n sama dengan 1 ini. Kasus untuk n sama dengan 1, kita punya di sini berarti persamaan diferensialnya itu hanya mempunyai bentuk satu atau memuat satu turunan saja. Ini dy dx ya, dy per
dx sama dengan f yang dia mengandung apa? Mengandung fungsi variabel bebas dan y-nya, variabel terikatnya. Oke. Lalu di sini berarti subjeknya atau nilai awalnya ini dia hanya cukup satu saja. Jadi di sini cukup satu kondisi nilai awal saja, y(x) 0, misalkan di sini y 0 ya. Nah, secara geometri kita bisa melihat bahwa ini kita punya di solusi umum kan, misalkan kita punya suatu bidang, di sini ada bidang XY ya. Ini bidang X, kemudian ini ada bidang Y. Nah, karena kita punya solusi umum dan itu ada nilai C-nya yang waktu di materi sebelumnya itu sudah dibahas. Misalkan kita punya, katakanlah di sini ada satu kurva ya. Ini kurva yang pertama misalkan. Kemudian ada kurva yang kedua, kita agak ubah warnanya. Misalkan kurva yang kedua, dia ada di sini. Kemudian ada kurva yang ketiga, misalkan kita pakai warna hijau. Cukup bagus gak ini? Ya, ada kelihatan. Oke, nah ini katakanlah kita punya tiga kurva di sini. Dan ini tentunya hasil dari kondisi yang di zoom ya di daerah tertentu di sini. Saya zoom di daerah sini misalkan. Jadi ini tidak sebetulnya skalanya, hanya saya di zoom di daerah tertentu saja. Nah, perhatikan apa arti dari nilai awal. Ya, apa arti dari nilai awal itu? Kalau kita punya ini adalah keluarga solusi, ya kita plot di sini ada 3 buah solusi. Nah, yang dimaksud dengan nilai awal ini artinya solusi yang melalui titik ini. Ini kan ada titik ini. Titik yang diberikan di sini adalah x0, y0. Berarti kalau misalkan di sini ada x0, y0 di titik ini, ya di titik ini misalkan ya tarik ke sini, ini adalah satu titik yang titiknya adalah x0, y0, maka solusi khusus itu adalah yang putih ini. Jadi adalah solusi khususnya. Ya. Ini solusi khususnya. Kemudian yang ini keluarga solusi juga sebetulnya, tapi dengan bukan tidak melalui x0, y0. Oh ya, karena uniqueness itu juga di sini tidak ada perpotongan ya, antar solusi itu tidak pernah berpotongan dan tidak pernah menyinggung, itu dijaminnya dari uniqueness atau ketunggalan solusi ya. Jadi di sini tidak ada yang berpotongan solusinya. Oke, ini untuk ilustrasi yang pertama, untuk yang orde pertama. Jadi kalau untuk masalah nilai awal di orde pertama, di sini ilustrasinya adalah dia si solusi itu melewati titik, ya, titik yang diberikan. Ini adalah satu titik yang diberikan x0, y0 di sini ya. Jadi kalau ini ada banyak keluarga solusi, maka solusi yang dipilih dengan adanya x0, y0, kita substitusikan nilai awal ini ke dalam solusi umum, maka nanti kita akan memperoleh C atau nanti kita akan memperoleh konstantanya, dan itu secara geometri si kurva integralnya dia akan melalui titik tersebut, titik yang diberikan. Oke, itu kalau kasusnya di orde 1 ya. Kemudian kasus di orde 2 misalkan kita hanya lihat di sini saja secara geometrinya. N sama dengan 2, berarti kita punya di sini adalah orde kedua. Jadi D-nya di sini turunan kedua per dx kuadrat. Di sini bentuk standarnya. Ini dia adalah fungsi yang memuat x, kemudian dia memuat y dan y aksen. Y double aksennya sudah dipisah ke sini. Oke. Ya. Nah, kemudian ini solve-nya. Lalu nilai awal yang diberikan, ini karena di sini orde 2, maka solusi umum itu ada 2 konstanta di sini. Dia memerlukan berarti butuh 2 kondisi. Nah, kondisi yang diberikan di sini adalah yang ini ada y(x0), berarti di sini y(x0), kemudian sama dengan y0, ya. Kemudian y aksen x0, ini sama dengan Y1.
Oke. Ya, apa artinya ini? Ya, apa artinya? Secara geometri kalau kita lihat di sini kita punya katakanlah sama dengan yang di sini kita punya apa namanya? Suatu bidang XY di sini ya. Kemudian solusinya kita punya kita zoom di daerah tertentu ya. Saya gambar dulu satu misalkan di sini. Kemudian ada lagi karena ini adalah kurva solusi keluarga solusi, maka dia akan punya banyak. Kalau solusi umum C-nya itu belum ditentukan. Saya buat dengan warna yang sama saja, nggak masalah. Di sini ada beberapa kurva solusi ya. Nah, lalu kita punya apa namanya nilai awal. Nah, ini saya buat dulu, ini adalah buat skala apa namanya, ini hanya di zoom di daerah tertentu saja ya. Nah, kan. Kemudian nilai awal ini kita substitusikan ke mana? Nilai awal ini kita substitusikan ke solusi umum. Dari sini kan nanti kita hitung dengan teknik-teknik yang nanti kita akan bahas di materi berikutnya. Tekniknya, kemudian nanti ada nilai awal. Nah, nilai awal ini kita substitusikan ke solusi umumnya. Nanti setelah setelah disubstitusikan kita hitung ya. Kita hitung. Nah, kemudian nanti kita akan memperoleh C-nya atau konstantanya. Nah, apa arti dari nilai awal ini? Ini sudah jelas tadi ya, X0 dengan Y0 untuk orde 1, dia akan melalui titik, misalkan saya ambil titik di sini, ini adalah titik X0, Y0-nya. X0, Y0-nya. Jadi yang solusinya adalah yang putih, dia melalui titik X0, Y0. Lalu apa arti dari Y aksen X0? Seperti yang kita tahu, Y aksen itu adalah apa namanya? Kemiringannya, ya. Jadi kemiringan di titik X0 ini kalau kita tarik garis di sini, kita ambil satu garis katakanlah ya nggak apa-apa pakai yang putih lagi. Nah, di sini saya ambil. Nah, di titik X0 ini ya, di titik X0 ini maka kemiringannya untuk yang garis di sini ya, kemiringan di titik ini adalah berapa? Itu adalah Y1. Ya. Jadi kita punya dua interpretasi untuk yang orde 2 di sini. Yang pertama, si solusinya dia melalui titik yang diberikan, titik nilai awal ini, kemudian kemiringan di titik tersebut itu diberikan juga Y1 di situ ya. Oke, kalau di situ kita perluas orde 3, berarti juga kita membutuhkan apa? Membutuhkan nilai awal sebanyak 3, berarti turunan keduanya harus muncul di situ. Kalau di sini orde 3 berarti ada 3 kondisi nilai awal, jadi kita butuh Y double aksen X0 berapa. Itu kalau kita bahas lebih jauh itu berarti hubungannya dengan kecekungannya Y double aksen. Dan seterusnya ya. Oke, jadi secara umum kalau kita lihat masalah nilai awal, dia akan membentuk seperti ini. Nah, ini persamaan diferensialnya diberikan, lalu nanti kita akan mencari solusi umumnya dengan teknik-teknik tentu akan dipelajari ya. Kemudian nanti nilai awal ini kita tinggal substitusikan ke dalam solusinya, solusi umumnya. Lalu nanti kalau sudah disubstitusi, kita akan memperoleh yang dinamakan solusi khusus. Oke. Saya akan tunjukkan beberapa ilustrasi di sini untuk masalah nilai awal. Ya, fungsi Y sama dengan min cos X plus C itu adalah solusi dari persamaan diferensial ini. Y aksen min sin X sama dengan 0. Oke, untuk masalah verifikasi sudah dibahas di video sebelumnya. Kemudian untuk mencari fungsi Y sama dengan min cos X plus C, tentu itu tidak akan dibahas di sini. Ini ada tekniknya. Tapi di sini kita hanya mau menunjukkan tentang cara untuk menentukan solusi khususnya. Ya, di sini fungsi yang Y sama dengan min cos X plus C ini sudah dicari, misalkan ya, sudah dicari dan dapat ini, lalu ini disebut sebagai solusi umum ya. Kalau kita lengkapi, ini adalah solusinya, solusi umum. Oke. Nah, bagaimana cara kita menentukan solusi khusus? Di sini sudah ada nilai awal. Nilai awalnya, jadi kalau kita kasih jawab di sini, saya pakai warna yang berbeda saja di sini. Oke, jadi kita punya apa? Y sama dengan min
cos X ya plus C di sini. Nah, kita akan menentukan nilai C-nya berapa. Tapi kita punya ini YV itu sama dengan 3. Berarti kalau ini YX kan, ini YX karena di sini masih X, maka YV itu berapa? YV ini adalah min cos dari V berarti X-nya ditambah C. Oke. Nah, YV-nya adalah 3. Kita tulis di sini 3 sama dengan min cos V. Nah, cos V itu cos berapa? 180 adalah min 1 ya. Berarti dikali min adalah 1. Di sini plus C. Maka kita akan peroleh di sini C-nya adalah 2 ya. Di sini C-nya dapat sama dengan 2. Jadi, karena C-nya sudah diperoleh 2, jadi solusi khususnya adalah Y sama dengan, di sini ada kita tulis lagi, tinggal diganti C-nya saja. Y sama dengan min cos X ya, cos X plus 2 di sini. Nah, ini adalah solusi khususnya jadinya ya. Oke, kita lihat ilustrasinya. Pertama, kita punya solusi umum di sini adalah Y sama dengan min cos X plus C. Di sini sudah ada solusi khususnya. Oke, kita lihat di ilustrasinya di Maple. Nah, misalkan kita punya Y di sini sama dengan tadi min cos ya, min cos X ya, di sini min cos X plus C. Oke. Ini adalah solusi umum. Yang ini adalah solusi umum. Nah, kalau kita plot bagian ini dengan C tertentu, katakanlah kita butuh kita buat C-nya adalah berapa tadi yang solusi khusus dulu ya. Kita lihat solusi khusus dulu di sini adalah C-nya 2. Ya, substitusikan C-nya sama dengan 2 ke Y. Oke. Lalu nanti kita plot bagian ini plot ya. Ini plot. Nah, jadi solusi khusus itu yang bagian ini kalau kita perbesar ini ya kita tarik ya biar lebih terlihat. Perhatikan bahwa si solusi itu dia melalui titik V, 3. Ini adalah titik puncaknya di sini V, 3. Jadi di titik bagian ini ya, di titik V, 3 si solusi itu dia melewati titik tersebut, titik V, 3 di sini. Padahal kalau kita lihat solusi umum di sini adalah min cos X plus C di situ. Ini dia bisa macam-macam C-nya ya. Bisa macam-macam. Kalau kita buat C-nya misalkan 0, katakanlah misalkan 0 terlebih dahulu. Ya, ini kita punya 0. Nah, hasilnya kan seperti ini yang bawah, atau kalau kita gabung biar terlihat ya. Ini kita gabung saja, misalkan ini saya kasih nama P1. Kemudian harus dikasih warna juga kayaknya biar ada bedanya. Katakanlah red di sini. Kemudian yang keduanya P2. Oke, P2. Kemudian di sini dikasih warna, misalkan green aja. Nah, jadi nanti kita plot ini bareng-bareng. Ini kita hilangkan, jangan ditampilkan. Ini nggak usah ditampilkan. Baru nanti kita display dengan menggunakan display ini. Kita akan memplot mereka bareng. P1 dengan si P2-nya. Oke. Perhatikan bahwa yang merupakan solusi itu yang berwarna mana? Yang berwarna merah di sini ya. C sama dengan 2. Jadi yang ini dia melalui V-nya di V, 3 ya. V, 3 di sini. Ya. Karena diberi apa? Diberi di sini min cos ya, min cos X plus C. Nah, diberi nilai awal, di sini nilai awalnya adalah Y V atau X-nya adalah V, kemudian Y-nya adalah 3 ya, X, 3, V, 3 berarti di sini maka solusi yang diharapkan itu betul di sini adalah solusi yang melalui titik V, 3. Kalau kita buat lagi satu lagi misalkan untuk melihat V3 misalkan
Ini saya kasih 1 misalkan warnanya apa namanya di situ magenta aja misalkan ya. Kemudian di sini P1, P2 dan P3. Oke, maka perhatikan di sini ya. Jadi ini adalah keluarga solusi yang ini. Ini adalah keluarga solusi seperti yang tadi saya ilustrasikan di teorinya. Ini keluarga solusi. Lalu solusi yang merupakan solusi itu adalah titik di solusi khusus, maksudnya yang merupakan solusi khusus adalah kurva solusi atau kurva integral yang melalui titik V,3. Jadi di sini ada V,3 di daerah sini. Jadi yang merah ini ya. Nah, itu arti dari solusi khusus dan masalah nilai awal ya. Kalau kita coba di orde 2 misalkan, ya ini artinya kita butuh 2 nilai awal. Di sini diberikan fungsi ya, fungsi Y sama dengan C1 eksponen X plus C2 eksponen min X. Ini adalah solusi umum dari persamaan diferensial Y double aksen min Y sama dengan 0. Oke, di sini apa namanya? Kita tidak menghitung solusinya. Teknik untuk menghitung solusi nanti akan dipelajari di materi berikutnya ya. Di sini saya hanya menunjukkan bagaimana cara menentukan C1 dengan C2-nya dari nilai awal. Nah, nilai awal yang diberikan tentu di sini adalah dua bagian. Di sini ada Y0 tentang titiknya, kemudian yang keduanya tentang di sini kemiringannya ya. Tentu ini akan menentukan C1 dengan C2-nya. Ya, karena kita punya 2 buah konstanta, maka kita butuh 2 kondisi di situ ya, agar kita punya solusi yang unik di situ. Jadi kita punya Y-nya di sini saya tuliskan Y sama dengan C1 eksponen X, kemudian ditambah dengan C2 eksponen min X di sini ya. Lalu di sini ada Y0. Berarti Y0-nya adalah 1 katanya nantinya. Kalau X-nya 0, Y-nya 1. Berarti ini C1, ini berarti 0, eksponen pangkat 0 berarti 1. Ya, ditambah dengan C2, ini juga eksponen pangkat 0, jadi C2 saja. Jadi di sini kita punya hasilnya di sini adalah C1 ditambah dengan C2 itu sama dengan 1. Oke, kita lihat yang kedua. Ini yang kedua berdasarkan turunannya. Jadi ini kita turunkan terlebih dahulu dari solusi umum. Ya, solusi umum kita turunkan Y aksen, berarti di sini kita punya C1 eksponen X, kalau diturunkan tetap C1 di situ. C1 eksponen X maksudnya tetap. Kemudian yang ini diturunkan berarti C2 ini ada negatif, jadi dikurangi dengan C2 eksponen min X. Nah, kalau dimasukkan kondisi nilai awalnya Y aksen 0, ini apa? Ini C1, berarti karena eksponen pangkat 0 adalah 1, jadi di sini C1 dikurangi dengan C2. Maka kita punya persamaan di sini adalah C1 dikurangi C2 sama dengan berapa di sini? Y-nya adalah 2, Y aksennya adalah 2 kemiringannya. Oke, jadi di sini kita punya dua konstanta ya. 2 konstanta dan 2 persamaan. Jadi kita cukup untuk menentukan solusi tunggalnya. C1 ditambah C2 ini sama dengan 1. Kita gunakan eliminasi saja. Eliminasi substitusi itu cukup membantu untuk menentukan C di sini konstantanya. Ini kita kurangi aja bagian ini C1-nya. Jadi kalau dikurangi berarti ini ada 2 ya. Jadinya 2C2 sama dengan 1 dikurangi 2. Jadi min 1, C2-nya berarti dapatnya berapa? Min 1/2. Oke, lalu substitusikan ke salah satunya. Misalkan saya substitusi ke bagian yang pertama. Di sini adalah C1 plus C2 sama dengan 1, dan C1 di sini C2-nya sudah ada min setengah sama dengan 1, maka kita punya di sini C1-nya adalah berapa? Di sini 1 ditambah setengah, berarti 3/2. Nah, kita sudah punya C1-nya 3/2, kemudian C2-nya adalah min 1/2, maka solusi khususnya
di sini ya, solusi khusus. Oke, pertanyaannya hanya ini sebetulnya, C1 dengan C2-nya udah dapat. Tapi kita bisa bisa tulis solusi khususnya, tinggal disubstitusikan saja C1 dengan C2-nya ke sini. Jadi solusi khususnya di sini Y sama dengan C1-nya adalah 3/2 eksponen X, kemudian C2-nya adalah min setengah. Jadi min setengah eksponen min X. Oke. Nah, seperti ini solusi khususnya. Itu berarti di titik 0,1 solusi khusus itu dia akan melalui titik 0,1 dan kemiringan di titik 0 itu adalah 2. Oke, kalau kita coba ya, di sini kita coba menggambarkannya. Di mana ya, di sini aja tetap, mungkin saya harus membuat lagi di sini restart lagi aja. Saya copy bagian ini, restart, biar variabel yang di atas tidak terbawa lagi. Oke, ini hanya ilustrasi saja ya. Oke, kita buat di sini Y sama dengan berapa di situ? Solusinya adalah C1. C indeks pakai sini ya. C1 dikali dengan eksponen X. Kemudian ditambah dengan C2. C2 dikali dengan eksponen min X tadi ya. Min X. Oke, dapat. Nah, ini hasil dari solusi umumnya. Tentu ini dicari ya nantinya ya. Oke. Nah, kita mau menginput data saja. Saya kasih datanya di sini saya berikan C1. C1-nya tadi dapatnya berapa? 3/2 ya. 3/2, kemudian C2 ya. C2-nya itu dapatnya adalah berapa tadi? Min setengah. Min 1/2. Betul nggak? Di sini adalah C2-nya min setengah, C1-nya 3/2. Oke, dapat. Ya. Lalu kita lihat di sini plotnya bagaimana. Kita substitusikan saja datanya. Ya, datanya ke Y. Sehingga nanti di situ Y yang ini sudah disubstitusi nilai nilai koefisien konstantanya di situ C1 dengan C2-nya, maka ini akan menjadi solusi khusus seperti ini, 3/2 eksponen X min setengah eksponen min X. Nah, kalau kita plot ini di titik 0 ya, atau si solusi itu dia akan melalui titik 0, ini terlalu tinggi ya si X-nya, atau ininya terlalu besar, nggak masalah sih, kita perbesar aja biar kelihatan. Nah, dia akan melalui titik 0, berapa ini? 0,1 ya, 0,1. Jadi ini kalau diperbesar ini tinggal di ini skalanya aja, tinggal main skalanya aja di bagian ini, nanti akan terlihat bahwa dia akan melalui titik 0,1. Ini terlalu tinggi yang ini ya. Ini kalau saya tulis di sini X sama dengan dari 0 misalkan sampai berapa? Sampai 1 aja ya. Coba kita lihat. Nah, ini kalau 0 sampai 1 atau dari min 1 deh, biar terlihat negatifnya. Nah, ini akan tepat, si solusi itu dia akan tepat melalui titik 0,1 di sini ya, 0,1. Ya, itu yang dimaksud dengan ini ya, solusinya dia melalui 0,1, dan di titik tersebut kalau kalian hitung di titik ini kemiringannya adalah 2 ya. Kemiringannya 2 di situ. Oke. Kalau kita buat lagi sebetulnya kan karena ini adalah solusi umum, kita misalkan bikin 2 lagi deh datanya. Kita punya data yang kedua misalkan ini data 2, ininya misalkan setengah, kemudian ini dapat berapa? Ini dapat misalkan setengah juga deh. Ini acak ya, jadi nilai awalnya entah berapa ini belum dihitung. Kemudian data ketiga ini mau menunjukkan keluarga solusinya. Keluarga solusinya di sini misalkan C1-nya katakanlah berapa ya? Min aja di sini min, coba di sini min, yang ini plus setengah, udah seperti ini kali ya. Atau ini 3/2 deh yang ini.
Oke, jadi kita sudah punya data 1, 2, 3 yang akan kita gunakan untuk plot ya. Ini kita kasih nama aja, misalkan P1. Jangan ditampilkan, nggak usah. Tinggal kasih warna aja di sini, mungkin seperti tadi ini red yang jadi solusi ya. Kemudian kita buat di sini P2-nya. P2 di sini ada plot sub data kedua. Saya mau substitusinya data kedua dengan C1-nya setengah, C2-nya juga setengah. Ini kita pakai warna lain. Oke. Nah, kita coba di sini display deh. Bikin yang baru. Hasilnya kayak apa? Ya. Sini ada P1 dengan P2, baru bikin P1 dengan P2. Nah, seperti ini. Ya, kebetulan ini sama ya, daerah potongnya di 01 di situ ya. Oke. Ini saya bikin lagi. Misalkan P3-nya. P3 di sini tadi datanya data 3 ya. Data 3, colornya saya bikin color yang berbeda, kuning. Ya. Sini kita tampilkan P1, P2 dengan P3. Oke, ya. Jadi perhatikan yang menjadi solusi, ya ini keluarga solusi di sini, ya. Ini sudah menjadi keluarga solusi di sini. Dan kalau kita lihat di bagian ini yang berwarna merah, ya, yang berwarna merah itu merupakan solusi umumnya, ya, solusi umumnya. Solusi khusus maksudnya. Solusi khusus dia melalui titik 0,1 dengan kemiringannya yang tertentu. Kemiringannya di sini adalah 2 ya, di sini ya. Oke, ini adalah keluarga solusi. Kita bisa bikin lagi satu lagi, misalkan data keempat ya. Saya ingin tahu kalau misalkan 0 di sini, data keempat di sini 0 misalkan bagian ininya. Kemudian ini memang acak ya. Ini C2-nya sama dengan 3/2. Ya. C2-nya misalkan setengah deh. Nah, nanti kita punya di sini. Oke, ini P4 ya. P4. Ini datanya data keempat. Warnanya misalkan biru. Oke, kita tunjukkan P4. Nah, ini yang keempat yang berwarna biru di sini dia. Jadi agak landai di sini, tidak memotong 0,1 di situ ya. Entah di sini nilai awalnya ya, nilai awalnya berapa karena ini diambil secara acak di sini C1 dengan C2-nya. Jadi di sini ada kondisi potong ya di situ ya. Kalau misalkan diberikan nilai awal, nilai awal yang yang tertentu, kemungkinan apakah dia dapat titik ini atau tidak. Nah, itu yang menjadikan solusi itu unik ya. Dengan adanya nilai awal ini yang menjadikan solusinya unik. Di sini menjadi satu saja. Jadi solusi khususnya adalah yang berwarna merah satu. Padahal di sini banyak solusi. Yaitu ragam solusi atau keluarga solusi. Nah, itu adalah masalah nilai awal ya, masalah nilai awal. Nah, tentu nanti kita di pertemuan-pertemuan berikutnya akan menentukan fungsi ini tuh bagaimana cara mencarinya. Nah, itu ada teknik-teknik untuk menyelesaikan persamaan diferensialnya. Oke, dari saya untuk materi kali ini cukup sekian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton ya.